Yeah, uh, yeah, masakan mami sudah tersedia di meja makan yang panjang. Aku menunggu teman-teman yang akan datang ke rumahku. Yeah. Satu persatu temanku tiba, Aji yang pertama dan menyusul teman yang lain seperti Haikal, Gibran dan Farhan. Aku, Mami dan Papi senang sekali. Teman-temanku sudah berkumpul semuanya saat azan maghrib berkumandang. Kita berdoa bersama lalu santap masakan Mami. Mamiku pintar memasak, masakannya enak dan lezat. Menikmati masakan bersama, kita makan dan makan. Minuman es, buah tak lupa disajikan untuk menghilangkan rasa haus dahaga. Masiku memang pintar, pintar segalanya, pintar segalanya. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkerama tentang sekolah. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkerama tentang sekolah. Satu persatu temanku pulang. Aji pesan gojek untuk pulang ke rumah. Titik jemput di Masjid Al-Farogo. Terima kasih teman-teman sudah buper di rumahku. Mami dan Papi senang sekali. Teman-temanku sudah berkumpul semuanya saat azan maghrib berkumandang. Kita berdoa bersama lalu santap masakan Mami. Yeah. Masakannya. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Sesudah makan minum sesudah makan minum, sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Sesudah makan minum kita sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat kita lanjut bercengkrama tentang sekolah. Di hutan rimba yang rindang hijau, jala kebo berdiri di dahan tinggi. Siulannya merdu seperti lagu indah, simbol kebanggaan tanah Jawa. Jala kebo bukan hanya burung yang bersiul, melainkan suara yang menghubungkan kita dengan akar budaya yang dalam. Jala kebo siulan
dalam menilai sesuatu. Seperti jala kebo yang selalu kembali ke sarangnya, simbol kesetiaan dan rasa memiliki terhadap tempat asal atau keluarga, menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dengan akar dan tempat kita berasal. Jala kebo berani bersiul di tengah hutan yang lebat, menggambarkan keberanian dan keberadaan yang tegas, tidak takut untuk menunjukkan diri dan memiliki suara sendiri meskipun berada di tengah lingkungan yang penuh Kakakku yang baik hati, selalu kasih susu buat aku tiap paginya pas aku masih kecil. Kakak selalu yang nyiapin susu hangat dengan takaran yang pas, biar aku kuat belajar dan bermain. Sekarang juga begitu, meskipun udah gede, kakak pasti beliin susu kesukaanku. Katanya susu itu baik buat kesehatan, jadi jangan pernah malas minumnya, ya, kata kakak. Aku sangat mencintai kakak yang selalu peduli sama aku seperti ini. Kakakku yang baik hati, selalu kasih susu buat aku tiap paginya pas aku masih kecil. Kakak selalu yang nyiapin susu hangat dengan takaran yang pas, biar aku kuat belajar dan bermain. Oh, sekarang juga begitu,
kakak. Anakku pulanglah, hari sudah larut malam. Papa dan mama menunggumu di rumah. Lampu kamarmu masih kita biarkan menyala, supaya kau tahu tempatmu selalu ada. Air panas sudah kita siapkan di kamar mandi. Masakan kesukaanmu masih hangat di meja. Jangan pernah merasa sendiri di jalanan. Kita selalu ada untukmu, sayang. Kita tahu kadang hidup memberi jalan yang terjal dan gelap, tetapi ingatlah selalu di sini ada pelukan hangat. Kisahmu pun adalah kisah kita, tak pernah terpisah. Setiap luka dan senyummu kita rasakan bersama. Jadi anakku, cepatlah pulang ke rumah. Biarkan kita menghapus lelahmu dengan cinta yang tulus. Malam ini kita akan duduk bersama, cerita apa saja yang kau alami. Karena untuk kita kamu adalah segalanya. Tak ada yang lebih berharga selain cinta dan kasih sayang mama dan papa. Tetapi ingatlah selalu di sini ada pelukan hangat. Kisahmu pun adalah kisah kita, tak pernah terpisah. Setiap luka dan senyummu kita rasakan bersama. Anakku pulanglah, hari sudah larut malam. Papa dan mama menunggumu di rumah. Lampu kamarmu masih kita biarkan menyala, supaya kau tahu tempatmu selalu ada. Air panas sudah kita siapkan di kamar mandi.
Masakan kesukaanmu masih hangat di meja. Jangan pernah merasa sendiri di jalanan. Kita selalu ada untukmu sayang. Kita tahu kadang hidup memberi jalan yang terjal dan gelap, tetapi ingatlah selalu di sini ada pelukan hangat. Kisahmu pun adalah kisah kita, tak pernah terpisah. Setiap luka dan senyummu kita rasakan bersama. Jadi anakku, cepatlah pulang ke rumah. Biarkan kita menghapus lelahmu dengan cinta yang tulus. Malam ini kita akan duduk bersama. Cerita apa saja yang kau alami, karena untuk kita kamu adalah segalanya. Tak ada yang lebih berharga selain cinta dan kasih sayang mama dan papa. Terdengar ada suara anak balita, namanya Echa. Echa main ke rumah Vika. Apa ini, apa itu, tanya Echa pada Ami dan Api. Terdengar ada suara anak balita, namanya Echa. Echa main ke rumah Vika. Apa ini, apa itu, tanya Echa pada Ami dan Api. Terdengar ada suara anak balita,
Masakan mami sudah tersedia di meja makan yang panjang. Aku menunggu teman-teman yang akan datang ke rumahku. Satu persatu temanku tiba. Aji yang pertama dan menyusul teman yang lain seperti Haikal, Gibran dan Farhan. Aku, mami dan papi senang sekali. Teman-temanku sudah berkumpul semuanya. Saat azan maghrib berkumandang, kita berdoa bersama lalu santap masakan mami. Mamiku memang pintar memasak, masakannya enak dan lezat. Menikmati masakan bersama, kita makan dan makan. Minuman es buah tak lupa disajikan untuk menghilangkan rasa haus dahaga. Mamiku memang pintar segala